Halo para pecinta anime dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Jumpa lagi dengan Reanime. Kali ini kita akan membahas alur cerita anime One Piece Arc Fishman Island di part kelima atau part terakhir. Kemunculan dari Luffy di tengah kota membuat semua penduduk terkejut karena mereka sedang menunggu kedatangannya untuk membebaskan pulau manusia ikan. Masalah timbul kembali ketika Dekan berniat untuk membunuh Shirahoshi dan pulau manusia ikan. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari kita simak videonya. Sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Berikut alur cerita One Piece Arc Fishman Island Part 5 versi Reanime. Cerita ini diawali dengan Shirahoshi yang berniat menyelamatkan pulau dari incaran Dekan, di mana Shirahoshi pergi ke atas pulau agar Noah tidak menyentuh pulau ini. Karena jika itu terjadi, maka kehancuran akan tiba. Sementara semua orang yang melihat pengorbanan dari Shirahoshi sangat terkejut, keputusan Shirahoshi untuk pergi ke atas membuat pulau ini aman dari Dekan. Namun Shirahoshi menjadi terancam karena Noah akan selalu mengincarnya sampai dengan melepaskan kekuatan buah iblisnya. Para penduduk yang mengetahuinya tidak tinggal diam. Mereka berupaya untuk menghentikan dengan menarik rantai dari Noah agar kapal berhenti. Ternyata upaya tersebut sia-sia. Dikarenakan kapal Noah berukuran separuh pulau dari manusia ikan, namun mereka tetap melakukannya dengan alasan hanya untuk menghambat agar Shirahoshi bisa kabur sejauh-jauhnya. Di lain sisi, Hody yang sedang marah kepada Dekan mencoba naik ke atas kapal, dan sepertinya diketahui dengan kekuatannya yang sekarang, ia mencoba merangkak untuk menaiki kapal lewat rantai yang masih berada di bawah. Luffy mengetahui hal itu kemudian mengambil tindakan yang mana ia meminta Sanji untuk melemparkannya ke kapal laut. Alhasil dengan bantuan dari Sanji, Luffy akhirnya terlempar lebih jauh ketimbang Hody, tapi Hody tidak diam saja. Ia juga bersusah payah untuk naik ke atas untuk membunuh Dekan dengan alasan jika nanti Dekan mati, maka Noah akan jatuh di atas pulau. Shirahoshi mencoba pergi sejauh-jauhnya, namun ternyata dirinya sekarang tidak sadar kalau ia hanya pergi ke atas saja. Namun ia belum mengetahui kalau Hody memanfaatkannya untuk membuat kapal menjadi ke arah tengah, dan seperti yang terlihat berkat Shirahoshi, sekarang Noah sudah keluar dari gelembung pulau manusia ikan, dan sekarang kapal itu sudah berada di lautan lepas. Hal itu juga membuat posisi dari Luffy sangat terpojok karena ia tidak bisa melakukan serangan secara bebas. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Hody untuk menyerang Luffy, mengingat ketika seorang manusia ikan di bawah laut, maka kekuatan mereka akan maksimal. Seperti yang diketahui, Hody bisa memojokkan Luffy di posisi itu. Beruntungnya sebelum gelembung dari Luffy pecah, tiba-tiba Fukaboshi menolongnya. Sedangkan dua pangeran lain mencoba menyadarkan Shirahoshi untuk pergi ke arah samping. Dari sini cerita akan berada pada kedua sisi, di mana sisi satunya pada pertarungan Luffy dengan Hody, kedua adalah Shirahoshi dan kedua pangeran melawan Dekan. Kita mulai dulu dari pangeran yang melawan Dekan. Di sana para pangeran hanya mencoba melindungi Shirahoshi agar pergi sejauh-jauhnya. Mereka juga tidak menyerang Dekan karena Dekan tidak memiliki celah. Sedangkan di sisi lainnya, Fukaboshi dan Luffy telah disudutkan oleh Hody. Di sini pula Fukaboshi memiliki sebuah rencana, dan akhirnya mereka hanya bisa bersembunyi sambil merencanakan serangan berikutnya. Sementara Hody yang telah kehilangan jejak memfokuskan incarannya kepada Dekan. Seperti yang diketahui, Hody yang sangat marah langsung menusuk Dekan. Namun Dekan juga tidak diam saja, ia juga menyerang Hody dengan kekuatan. Nahasnya malah serangan yang ia buat tadi mengenai dirinya sendiri. Alhasil dengan itu Dekan pun terkapar di bawah dek kapal. Setelah masalah dengan Dekan selesai, sekarang Hody berniat untuk membunuh Shirahoshi. Tapi sebelum itu ada kabar baik untuknya, di mana Noah telah terjatuh dan tidak mengikuti Shirahoshi lagi. Jadi bisa dipastikan kalau Dekan telah pingsan atau mati. Atas hal itu membuat Hody senang karena sekarang incaran utamanya adalah Shirahoshi seorang. Luffy yang mengetahuinya sangat marah. Luffy menggunakan kesempatan tadi untuk membuat Hody terlempar ke arah Noah.
Hal itu bertujuan agar ia bisa bertarung dengannya di sana, mengingat di sana ada gelembung udara, tapi itu tak terjadi karena Hody telah mengantisipasinya dengan menghancurkan gelembung tersebut. Alhasil dengan adanya itu Hody bisa menyerang Luffy dengan mudahnya. Namun ternyata Fukaboshi melindungi Luffy. Saat itu ia meminta Shirahoshi untuk tetap berada di dekat Luffy dan Noah. Dan sekarang ia akan mengorbankan dirinya untuk menghentikan Hody. Namun Hody tidak diam saja karena sekarang ia sudah muak dengan perkataan dari Fukaboshi yang mau membunuhnya. Di saat itu juga terungkap kalau Hody ini sebenarnya tidak mempunyai masalah dengan manusia. Namun karena lingkungannya yang sangat membenci manusia, ia pun menjadi terdoktrin. Dan sejak saat itu benih-benih kebencian darinya timbul. Semakin hari kebencian itu semakin mendalam. Setelah mengatakan semua itu, Hody pun menebas Fukaboshi dengan mudahnya. Luffy dan Shirahoshi yang mengetahuinya hanya bisa melihatnya saja karena sekarang mereka akan berfokus untuk rencana berikutnya. Sementara di bagian bawah kru yang lain melawan para aliansi masing-masing dan sepertinya yang diketahui mereka tidak kesulitan sama sekali. Akhirnya satu persatu dari para aliansi bisa dikalahkan oleh mereka. Beralih lagi ke arah Luffy kembali, saat itu Luffy sedang terpojok namun dirinya berhasil mengatasi hal tersebut. Bahkan Luffy malah memucukkan balik dan dengan itu Hody yang sudah mencapai batas pun akhirnya memakan pil steroid dalam jumlah yang banyak. Kabar buruknya, Hody berevolusi kembali dan yang mana sekarang ia terlihat lebih mengerikan. Namun beruntungnya saat itu juga rencana dari Fukaboshi hampir terselesaikan, di mana rencananya adalah untuk membuat gelembung baru di kapal Noah, yang mana hal itu harus kerjasama dengan keamanan kerajaan untuk membuat gelembung. Nantinya pihak keamanan kerajaan akan menembakkan sebuah gelembung ke arah Noah, namun resikonya mereka hanya bisa menembakkan gelembung satu kali saja. Jadi mereka harus menembakkannya pada waktu yang tepat. Tentunya rencana itu akan berhasil jika kapal sudah dalam kawasan area penembak. Dan seperti yang kita ketahui, rencana itu berjalan dengan lancar. Lalu sekarang adalah giliran dari Luffy yang akan menghentikan Hody sambil menjaga gelembung agar tidak dihancurkan. Di bagian bawah masih ada masalah kembali dengan kekalahan dari para aliansi tadi. Mereka masih tidak menyerah. Akhirnya mereka kembali bangkit setelah memakan pil steroid yang banyak. Dengan adanya hal tersebut membuat mereka semakin lebih kuat. Tapi sayangnya mereka belum cukup kuat untuk bisa mengalahkan bajak laut topi jerami. Alhasil malah mereka yang dibuat babak belur. Setelah pertarungan di bagian bawah telah selesai, kru lainnya hanya bisa menunggu Luffy yang sedang bertarung dengan Hody di atas. Sementara pihak kerajaan meminta semua penduduk pergi dari pulau ini dengan alasan nanti jika Luffy tidak bisa menghentikan kapal, maka para penduduk masih bisa selamat. Namun penduduk yang melihat kegigihan dari Luffy pun tidak pergi. Alasannya mereka percaya kalau Luffy bisa menghentikannya. Kemudian cerita akan berfokus kepada pertarungan antara Hody dan Luffy. Seperti yang diketahui, Luffy bisa bergerak secara bebas, di mana ia bisa menggunakan kemampuannya secara maksimal. Luffy melawan hal itu agar Hody tidak semena-mena. Kali ini ia akan melapisi serangannya dengan hakinya, karena tadi saat memakai haki terlihat Hody selalu terluka cukup parah. Benar saja serangan demi serangan yang dilakukan Luffy bisa membuat Hody tidak berdaya. Kemudian Luffy mengakhirinya dengan jurus barunya, yaitu Gomono Red Hawk. Di mana kekuatan tersebut cukup menarik, yang mana muncul kepalan api di genggaman tangannya, dan hal itu juga mirip seperti serangan dari Ice. Benar saja serangan terakhir itu membuat Hody pingsan, namun hal itu belum berhenti begitu saja, karena Luffy masih memiliki satu hal yang harus diselesaikan. Yang mana ia harus cepat menghancurkan Noah agar tidak menghantam pulau. Dengan nekatnya Luffy mengerahkan gear third-nya untuk menghancurkan kapal tersebut. Ternyata hal itu sangat sulit dilakukan, mengingat kapal itu berukuran besar dan terbuat dari bahan yang cukup kuat. Alhasil Luffy hanya bisa melakukan yang ia bisa agar membuat kapal itu sedikit demi sedikit hancur. Shirahoshi yang melihat Luffy yang sudah terluka parah tidak tega, lalu ia berniat untuk menghentikan Luffy. Tapi tak terduganya lagi, tangisan dari Shirahoshi mengundang Raja Laut tempat ini.
Namun mereka bukan menyerang, melainkan menghentikan kapal agar Luffy tidak menghancurkannya. Mengingat kapal ini penting bagi mereka, Shirahoshi yang mendengar perkataan dari Raja Laut kebingungan. Lalu dengan singkatnya, Raja Laut mengatakan kalau kami bisa ke sini karena dipanggil olehnya. Raja Laut menjelaskan kalau Shirahoshi adalah ratu baginya dan kami adalah kekuatannya. Jadi kami bisa bergerak karena panggilan dari Shirahoshi. Mereka juga memberitahu kalau Noah adalah tugas mereka, yang mana Raja Laut ini ternyata adalah penggerak dari Noah. Jadi misteri yang terungkap kali ini adalah Raja Laut sangat berkaitan dengan Shirahoshi dan Noah. Namun hal itu belum dijelaskan lebih dalam lagi. Pastinya berkat Raja Laut, Noah bisa dihentikan dengan cepat. Setelah semua itu, Raja Laut membawa kapal itu ke tempat yang aman karena kapal ini sangat penting suatu saat nanti. Yang mana Raja Laut menyebut kapal itu dengan perjanjian dengan seseorang, sedangkan dalam sisi Shirahoshi ia langsung membawa Luffy yang telah terkapar karena kehabisan darah. Sementara dengan tertangkapnya Hody dan para aliansi membuat para pasukan Hody ketakutan dan menyerah terhadap kerajaan. Dan di sisi lain muncul masalah yang berarti, di mana tidak ada yang mau mendonorkan darahnya kepada Luffy karena peraturan yang ada. Atas hal tersebut, kru topi jerami hanya bisa pasrah saja. Beruntungnya Jinbei mau mendonorkan darahnya karena saat ini ia adalah bajak laut, bukan sebagai penduduk manusia ikan. Alhasil hal itu bisa mengakhiri kebencian dan mengubah pandangan mereka mengenai manusia. Sementara dalam sisi budak Hody juga berpikiran sama karena tidak semua manusia ikan itu jahat. Setelah Luffy tersadar, ia meminta Jinbei untuk menjadi krunya. Namun Jinbei menolaknya karena ia memiliki masalah yang belum terselesaikan. Tapi ia berjanji kepada Luffy kalau suatu saat nanti ia akan bergabung dengannya. Di saat yang sama Neptune mengajak mereka ke istana untuk berterima kasih kepada mereka karena telah menyelamatkan pulau ini. Alhasil pesta besar diadakan di sana dan seperti yang terlihat Luffy dan kawan-kawan dianggap sebagai pahlawan. Di sela-sela itu Robin bertanya satu hal kepada Neptune, di mana ia tahu kalau Poneglyph di sini bertuliskan permintaan maaf kepada seseorang yang bernama Joy Boy. Ia juga mendapatkan informasi dari Poneglyph di Skypiea kalau di tempat ini ada senjata kuno yang disebut sebagai Poseidon. Di sana Robin bertanya tentang kedua hal tersebut. Waktu itu Neptune mengatakan yang sebenarnya bahwa suatu saat nanti ada seorang yang datang memenuhi janji dari Joy Boy dan nanti janjinya tersebut akan berkaitan dengan Noah. Tetapi di sini belum dijelaskan arti janji tersebut. Sementara untuk senjata kuno benar adanya. Kalau senjata itu ada, alhasil ia mengungkapkan bahwa senjata Poseidon adalah anaknya yang bernama Shirahoshi. Hal itu membuat Robin terkejut karena ia mempercayainya ketika tadi Shirahoshi berbicara dengan Raja Laut. Tak disangka hal itu didengar oleh Kiribyu yang ada di sana. Alhasil Kiribyu berniat untuk menculik Shirahoshi. Di tempat lain terlihat kalau Jinbei ada hubungannya dengan bajak laut Big Mom. Ternyata Jinbei adalah anggota dari Big Mom. Pastinya Jinbei bergabung dengannya karena ia ingin melindungi pulau manusia ikan. Setelah hal itu Jinbei memberitahu kabar besar kepada Luffy kalau sebelumnya Sengoku telah mengundurkan diri dan sekarang yang menjadi admiral adalah Akainu. Namun sebelum itu terjadi pertikaian yang besar di mana Sengoku mengajukan Aokiji sementara petinggi memilih Akainu. Jadi diputuskan dengan pertarungan yang ketat, yang mana pertarungan tersebut berlangsung selama 10 hari. Akibat pertarungan mereka membuat sebuah pulau membeku dan setengah lagi menjadi magma. Alhasil Akainu yang memenangkannya. Mengetahui Luffy tampak biasa saja karena ia tidak tertarik dengan kabar itu. Namun dalam visi pemerintahan rela kehilangan hal yang besar di mana Aokiji telah keluar dari angkatan laut. Di tengah kebahagiaan itu Luffy mendapati kalau Kiribyu ingin menculik Shirahoshi. Alhasil dia pun menghajar Kiribyu dan membuangnya ke sebuah tempat. Nami yang mengetahui kalau Kiribyu membawa sebuah harta kerajaan, ia meminta Luffy, Sanji dan Zoro untuk mencarinya. Singkat cerita Luffy dan lainnya berhasil mendapatkan kembali harta itu. Namun saat kembali ia mendatangi sebuah kekacauan di tengah kota, di mana kekacauan itu ternyata adalah dua anggota Big Mom yang ingin mengambil setoran permen untuk bulan ini.
Luffy yang tahu hal tersebut mengatakan kepada mereka berdua kalau ia yang telah menghabiskan permen dari pabriknya. Hal itu membuat dua anggota tersebut marah. Lalu Big Mom yang mengetahuinya pun meminta penjelasan tersebut. Dengan marah, Luffy pun bernegosiasi kepada Big Mom kalau ia akan memberikan semua hartanya dan mengabaikan setoran untuk bulan ini. Pada awalnya Big Mom menolak tawaran tersebut, namun akhirnya ia pun menerimanya, tetapi dengan satu syarat, yaitu ia akan mengganti kemarahannya kepada bajak lautnya. Hal itu pun diterima olehnya, tapi Luffy juga mengatakan kalau ia akan menghajarnya di dunia baru. Setelah itu Luffy menjelaskan kepada semua krunya. Jelas saja kabar itu membuat krunya ketakutan. Namun dengan adanya hal itu, pulau ini tidak akan diganggu lagi oleh Big Mom. Cerita berlanjut saat esok harinya, di mana hari itu adalah hari terakhir Luffy di sini. Di saat terakhirnya di pulau ini, semua penduduk kerajaan beserta para penduduk berterima kasih banyak kepada mereka. Tapi yang paling sedih adalah Shirahoshi, karena ia masih ingin Luffy berada di sini. Lalu Luffy menenangkan kalau suatu saat nanti akan kembali ke sini. Hal itu menandai akhir dari Arc Fishman Island. Arc ini diakhiri dari diperlihatkan Hody dan para bawahannya yang telah dipenjara di bawah tanah, dan di sini pula dilihatkan hal yang sangat mengejutkan di mana Hody dan aliansinya menjadi tua. Ternyata itu adalah efek penggunaan pil steroid dalam skala yang besar. Itulah akhir alur cerita dari One Piece Man Arc Fishman Island. Di sini kita harus belajar tentang perbedaan. Perbedaan apapun tidak boleh memecah belah kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Sampai jumpa di alur cerita anime berikutnya. Salam Reanime.